Oke teman-teman, balik lagi di channel gua, Hadi Rahman. Hari ini gua bakal ngelanjutin perjalanan ke Banyuwangi ya. Ke Bali, dari Banyuwangi ke Bali. Gua nyebrang lewat Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Ini gua bakal siap-siap dulu. Sekarang jam 9 sih, jam 9 waktu Banyuwangi. Masih WIB kali ya. Ntar habis siap-siap langsung berangkat. Ini gua nginep di daerah apa ya tadi? Di daerah Banyuwanginya sih, Banyuwangi kota. Gua di Banyuwangi cuman transit doang sih, tapi ntar pulang dari Bali gua bakal lewat Gilimanuk lagi, balik lagi ke Banyuwangi. Jadi ntar ikutin aja vlognya, perjalanan dari Banyuwangi ke Bali. Ini gua bakal siap-siap dulu. Ini homestay-nya enak sih, lumayan. Cuman nggak tahu gua harganya. Karena di orderinnya sama si Mas Ilmi, teman gua yang dari Banyuwangi. Ntar bakal gua tanya lah ke Mas Ilmi berapanya per malam. Buat rekomendasi kalian kalau yang mau ke Banyuwangi. Ini lanjut ke perjalanan ke pelabuhan ya. Gua bakal mau nyebrang, dari beli tiket sekarang. Kalau buat yang kalian backpackeran enak sih ini. Buat transit atau buat lama juga. Toiletnya nih. Ntar gua bakal tanyain harganya. Saya dapat 100-an sih hostel. Cuman yang kalau ini kan 100 tuh satu orang ya? Enggak, 2 orang. Oh, 2 orang. Enggak, maksudnya bednya. Ya. Nah, kalau aku yang di Bali itu sama di Pangandaran tuh kemarin, di Probolinggo. Jadi dia dormitory, Bu. Gimana? Satu ruangan gini bisa ada 4 tempat tidur. Oh, Makanya, nah lebih murah. mulai ya. Ya. Itu backpacker lagi. Backpackeran. Di sini ada. Iya. Dulu buktinya, tapi saya udah bednya tumpuk-tumpuk gitu. Ya gitu. Tapi kan nggak enak, Mas. Kalau Ya, mau Kalau buat lokal sih itu kurang masuk. ya, Cuman kalau aku ketemunya sama bule-bule sih kebanyakan. ya, Iya. enak ya. Ya, Cuma kan kamar mandinya jadi satu ya. kamar mandinya di luar. Di luarnya jadi satu. Ya jadi. Kalau ini Kok malah nggak nyaman. ya jarang sih. Kalau aku juga dari Pangandaran sampai ke sini cuman di sini doang kan ya sendiri. Sebelumnya bareng-bareng gitu jarang ketemu lokal. Kemarin tempatnya itu melihat dari Facebook kan saya kopinya di Facebook. Oh, Mas Ilminya. Ya. Dari Facebook katanya Ini gua sekarang lagi pasang maps ke area pelabuhan, ke lokasi pelabuhan Ketapang. Dari homestay itu kurang lebih 10 kilo ke pelabuhan Ketapang.
masih masuk area kota. Nama wilayahnya tuh Kalipuro. Kalipuro di Banyuwangi. Di sini makanannya murah-murah sih. Ini gua sekarang ke arah pelabuhan. Ada kedai-kedai juga, lumayan banyak di sini kedai. Kayak warung kopi, coffee shop gitulah. Lumayan banyak. Sekarang tuh ini jam 10-an kurang lebih, setengah 10-an. Ntar gua nyampe di pelabuhan kayaknya jam 10-an udah nyampe sih. Sebenarnya kalau misalkan apa jalan tuh bisa lebih cepat, karena gua baru kan ya di Banyuwangi, jadi pakai maps pelan-pelan. Karena ini apa, wilayahnya wilayah pemukiman, bukan jalur utama, jadi gua ikutin jalurnya nggak bisa cepet-cepet karena banyak kendaraan. Sebenarnya kalau di Banyuwangi juga banyak sih destinasi kayak Kawah Ijen buat ke pegunungannya, dataran tingginya. Kalau ke pantainya banyak sih, pantai bagus-bagus di Banyuwangi. Ada Pulau Merah, di sana bisa buat surfing juga. Pulau Merah, ombaknya bagus buat beginner atau newbie. Untuk yang udah bisa bisa ke ini, ke apa namanya, gua dikasih tahu teman gua tuh ke Alas Purwo, nama pantainya apa ya, gua lupa tuh. Ntar coba gua masukin nama pantainya kalau gua tag buat kalian yang mau surfing yang udah bisa. Ini masuk-masuk lumayan sempit juga sih jalannya, cukup satu mobil.
utama ya. Nih di depan kayaknya ada yang lagi touring juga, yang lagi trip anak Vespa. Ini platnya plat TK nih, kayaknya dari Bali. Nggak tahu habis trip dari Pulau Jawa atau baru nyampe dari Bali ke Jawa. Tapi kayaknya dia mau ini sih, mau balik lagi ke Bali kayaknya. Ada dua motor ya. Ini PTS sama Sprint itu kayaknya. Nyampe gua nih di dekat pelabuhan nih, udah nyampe daerah pelabuhan. Ini gua rencana mau beli tiket sama ambil cash. Ntar paling nyari minimarket yang dekat pelabuhan. Ini kayaknya nih depan pintu gerbang. Ini kayak gua ngambil cash dulu baru beli tiket karena uang cashnya udah mulai habis. France first. Yeah, tadi yang bilang tadi bukan. Have a lot of languages. No, French. Pak, kalau kendaraan berapa? Lo apa? Ini motor Oh, motor. 45. Itu udah sama orangnya kan? Buongiorno. 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 Good morning. Good day. Because it's difficult to translate because the translation is good day, but in Italy we say buongiorno to say good morning in general. Yeah. When the people get up, we say to us buongiorno. So when I'm In the morning until 12 a.m. we say buongiorno. after that, After that, maybe good afternoon. Good afternoon. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. buon pomeriggio. Yeah. Buon pomeriggio. Yeah. What's the language? Italian. Italian. You're from Italy? Yes. Can you repeat? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Yeah. Buon pomeriggio. How much is it? 20. 20? Okay. Buon pomeriggio. Satu aja, Mbak. Satu orang. Ya. Ada Satu kendaraan. Thank orangnya you. berapa? Satu. Ada platnya. The Ada. entrance is there. Okay. Ada STNK. Oh, STNK. Bilangnya STNK Thank dong. you. Have a nice day. Bye bye. Grazie. Prego, grazie.
Ada Pak? Dari pusat kan? Apa? STNK. STNK. Iya. Tiketnya tangguhan. Tiketnya ini. Ya. Sukabumi Pak. STNK-nya ada? Ada. Ya? Naikin. Oh, Saya berhenti sih. Dari Sukabumi berhenti di Cidaun. Cidaun berhenti di Pangandaran. ini pelabuhannya tutup ini. Sampai di luar aja nyantai dulu. Oh, Tapi ini udah berhentikan. udah. Gak apa-apa. Angus nanti. Gak apa-apa. Ini masih ditutup. Tapi saya nunggu di dalam aja sih. Iya. Nggak apa-apa. Masih tutup mas. Anu apa? Gelombang. Mulainya jam berapa Pak? Harus. Kurang tahu. Apanya? Boleh. Apa? Enggak. Oh iya. Ini tuh kayaknya ada perbedaan ya, karena gua beli tiketnya dari agent, bukan dari, gak tahu sih. Pokoknya gua belinya dari yang pinggir jalan tuh, banyak yang jual tiket, gua belinya dari situ. Jadi ada sedikit perbedaan dari identitas, makanya diperiksa lagi. Tapi aman kok. Kayak tadi pemeriksaan di polisi itu ditanyain surat kendaraan aja, aman. Sama tadi yang tiket get masuk ke pelabuhannya ditanyain tiket sama identitas, KTP plus sama nomor kendaraan STNK. Ini sekarang gua lanjut ke area masuk pelabuhannya. Nanti buat teman-teman yang mau nyoba atau belum ada pengalaman masuk pelabuhan, udah banyak ininya sih petunjuknya. Ntar diarahin. Ini karena masih menunggu, belum ada keberangkatan buat kapalnya. Katanya sih gelombangnya lagi besar ya, jadi delay lah, nunggu dulu. Tapi pasti ada keberangkatan sih, karena ini banyak juga kan truk logistik yang ngantri buat nyebrang, sama kendaraan pribadi juga banyak sih. Cuman masih ditutup. Gua nunggu di gate pas masuk. Ntar masuknya ke situ, di ini berarti penyeberangan nomor 2 Pelabuhan Ketapang. Kalau nggak salah ada 3 ini penyeberangan buat masuk ke kapalnya tuh. Gate-nya ada 3. Sorry. Setelah nunggu kurang lebih 2 jam, ini jam 12. Yang pertama masuk. Udah. Iya.
Udah diikat aman mas? Aman. Nih setelah 1 jam berlayar, akhirnya gua nyampe di Pelabuhan Gilimanuk. Nih proses bakal kapalnya untuk sandar. Mas, mas, sehari bisa berapa kali? Apa? 8 kali. Delapan kali 1 gitu, berarti 2, oh 16. Semua kapal itu. Iya. Tapi kalau cuaca buruk kadang Setengahnya 6, 14 berarti. Pelayanan Potro Konek, waktu pelayanan Potro Konek. Nih gua udah sampai dan keluar dari kapal. Ini arah ke exit pelabuhan. Gua lanjut perjalanan ke arah Denpasar. Bali pak.
Oke teman-teman, hari ini gue udah di Bali, di Pulau Bali, tepatnya di daerah Jehembang, daerah Jembrana ya, udah lewat sih sebenarnya. Ntar di depan Tabanan, baru masuk Denpasar. Gue jalan dari nyebrang dari Banyuwangi itu habis duhur, jam 12-an lah kurang lebih. Tadi perjalanan darat dari Pelabuhan Gilimanuknya kurang lebih 1 jaman lah. Lancar sih, cuman dari Banyuwanginya itu agak sedikit tertahan sih sebentar karena katanya sih gelombang pasang. Ini gue istirahat dulu. Ntar gue bakal ngambil footage dari daerah sini sampai Denpasar. Jalannya enak sih, bagus. Ada yang baru juga aspalnya, sama kayak pantai selatan di Jawa Barat lah. Oke, ini gue melanjutkan perjalanan ke arah Denpasar, Bali. Tadi gue isi bensin di Jembrana. Ini gue lanjut lagi ke arah Tabanan. Di sini masih banyak sawah-sawah ya, masih cukup asri lingkungannya. Setelah gua masuk Bali, merasa sangat berbeda sih feel-nya, beda dengan Jawa ya, karena mungkin inilah uniknya dari Bali itu masih kental dengan adat budayanya. Kayak anak-anak sekolah tuh masih pakai baju adat Bali, terus masih dari bangunan rumah-rumahnya tuh nuansanya nuansa kuno lah, tapi ya inilah ciri khasnya Bali, dari gapura, bangunan rumah, terus pakaian adatnya yang masih dipakai sehari-hari sama masyarakat Bali. Sejauh ini dari Gilimanuk sampai di Jehembang, Jembrana, jalannya oke sih. Walaupun masih adalah sedikit yang kurang bagus, tapi masih bisa dilewatin. Bukan gelombang, bukan bolong-bolong gitu, tapi
sedikit bergelombang lah Tambalan, cuman gak banyak. Ini jalur utama buat logistik juga, jadi banyak kendaraan besar. Nih kayak gini nih, kayaknya ini pulang dari upacara adat. Mereka masih pakai baju-baju khas adat Bali, adat budaya mereka. Nih di kiri itu pesawahan ya, teras sering, lumayan luas. Sebelah kanan juga ini sawah. Buat teman-teman yang dari Jawa, kalau riding dari Gilimanuk ke Denpasar, Jehembang tuh titik tengahnya untuk istirahat menuju Denpasar dari Gilimanuk. Jadi kalau teman-teman yang mau istirahat mungkin pas untuk di daerah Jehembang, Jembrana. Setengah perjalanan menuju Denpasar dari Gilimanuk tuh ya di Jehembang. Kalau nggak salah dari Bogor itu, Bogor Sukabumi 600.000 ya untuk per orangnya, untuk pakai bis itu sampai terminal bus Mengwi kalau nggak salah di Balinya. Kalau dari Jakarta kurang lebih segituan kayaknya sih. Kalau dari Sukabumi, Bogor 600 ribuan per orang. Kalau kendaraan gua kurang tahu sih, karena belum pernah coba. Mungkin ntar gua bakal coba di next trip. Ini sekarang kurang lebih jam 4 sore ya.
Jam 4 sore waktu Indonesia Tengah berarti sekarang. Semoga masuk Denpasarnya nggak kemalaman. Gua jam 6 lah mungkin nyampe Denpasar. Oke teman-teman, sekarang gua udah nyampe di Denpasar. Tadi perjalanan dari Banyuwangi itu dari jam 10 ya, mulainya jam 10, terus nyampe pelabuhan jam 11-an lah, setengah 11. Cuman berangkat kapalnya tuh dari jam habis duhur, jam 12-an lah, karena gelombang itu tadi. Terus perjalanan daratnya dari Gilimanuk, Bali ke Denpasar, gua ngabisin waktu kurang lebih 4 jam sama istirahat. Istirahat satu kali di Jembrana, lewat gue istirahat situ, lanjutin perjalanan ke Denpasar. Sekarang gua udah nyampe Denpasar. Ntar kalau yang mau lihat aktivitas gua di Bali ngapain aja, tonton terus aja videonya. Gua bakal explore beberapa tempat di Bali. Video trip kali ini sampai di sini aja. Buat yang mau tahu perjalanan gua kemana lagi, tonton aja terus di channel gua. Sampai jumpa lagi di vlog atau trip gua selanjutnya. Jangan lupa buat yang teman-teman suka sama vlog gua atau trip gua, bisa didukung juga channelnya, di subscribe, di like dan komen juga.